Baiklah, terima kasih. Halo, selamat saat ini saya akan melakukan em, praktikum paket Cisco di lab Calculate IPv4 Subnet. Ya, jadi objektif kali ini ialah yang pertama menentukan IP versi 4, alamat IP versi 4 dari subnetnya. Yang kedua, menghitung IP versi 4 untuk subnettingnya. Nah, ini ada beberapa masalah atau soal yang diberikan, ada 6 soal untuk kita menjawab. Langsung saja, yang pertama disuruh, untuk instruksinya disuruh mencari jawaban yang tepat dari em, isi tabel ini. Kita diberikan 3 informasi, yaitu host IP address-nya. Soal yang pertama 192.168.200.139, original subnet mask 255.255.255.0, dan ada new subnet mask 255.255.255.224. Nah, di sini untuk, jadi kita disuruh eh, menghitung subnet mask yang baru. Eh, Kita bisa menggunakan IP versi 4 kalkulator. Kita coba untuk soal yang pertama. Namun saya juga sudah menghitungnya di sini. Sudah ada untuk kunci jawabannya. Namun kita akan buktikan lewat kalkulator untuk yang soal pertama ini. Yang pertama dia host IP-nya. Kita copy. Itu untuk subnet masknya 255. No. Nah, di sini ada informasinya untuk subnet mask. Kalau untuk yang baru kita ganti jadi 224 224 ya. Nah, sekarang kita lihat di tabelnya. Diminta untuk mencari number of subnet yang pertama. Di sini um, untuk original subnet masknya itu per 24, untuk new subnet masknya itu per 27. Nah, untuk mencari subnet bitnya, kita kurangkan 27 kurang 24, atau berapa dari 24 ke 27 ada berapa. Di sini 27 kurang 24 hasilnya adalah 3. Jadi di sini um, jumlah subnet bit yang ditambahkan ada 3 subnet bits. Nah, untuk jumlah number of subnet create atau jumlah subnet yang diciptakan, ada rumusnya ini 2 pangkat
N. Nih, 2 pangkat N. Jadi, di mana N itu adalah jumlah subnet bitnya. Jadi, number of subnet ini adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. 8 subnet yang terbentuk. Selanjutnya untuk number of host bits per subnet, ini untuk hostnya dia berjumlah, dia dijumlahkan dari totalnya 32 kurang 27 untuk subnet masknya. Jadi tersisa 5 bits tersisa untuk host. Selanjutnya untuk number host per subnet itu rumusnya ini. Rumusnya 32 kurang subnet baru. Untuk jumlah host kita rumusnya 2 pangkat host bit ini tadi, host bitnya berapa? Host bitnya 5, jadi 2 pangkat 5 kurang 2 pangkat 5 kurang 2 itu 2 nya itu 1 buat network, 1 buat broadcast. Jadi kita kurangkan selain network dan broadcast, sisanya itu bisa dijadikan host. Jadi hasilnya adalah 30. Sorry, di sini hasilnya adalah betul. Betul. Kita lihat di sini. Oke. Selanjutnya untuk alamat dari subnet ini, network address-nya kita bisa lihat dia berada di rentang 192.168.200 dan 128. Ini untuk network address-nya yang dipakai, dan versus-nya ini 129, dan last host-nya berada di 158. Broadcast-nya di 159. Selanjutnya untuk soal nomor 2, IP address-nya ini 10.101.199.228. Original subnet mask-nya 255.0.0.0, dan new subnet mask-nya 255.255.128.0. Nah, di sini untuk subnet bitnya rentang dari original ke barunya yang kita akan tambahkan berapa bit, yaitu subnet baru yang kita tambahkan ada 17 kurang 8, ada 9 bit yang ditambahkan.
Terus number of subnet create di sini em, seperti rumus tadi 2 pangkat n. N itu adalah jumlah subnet bit, yaitu ini 9. 2 pangkat 9 hasilnya 512 subnet yang bisa dibuat. Untuk eh, jumlah host per subnet dalam angka bits, dia ada 32 kurang 17 tadi subnetnya. 32 kurang 17 hasilnya 15. Jadi ada total 15 bits untuk host di per subnetnya. Untuk jumlah host per subnetnya, di sini kita bisa lihat kita menggunakan 2 pangkat 15 atau 2 pangkat jumlah host per subnet. Jadi jumlah host per subnet di sini 2 pangkat 15 32.766, dan ini sudah dikurang kedua untuk network address-nya dan untuk broadcast address-nya. Di sini untuk network address-nya berada di angka 10 titik 101.0.0 karena dia mulai dari awal. Selanjutnya for source-nya sendiri hanya tambahkan 1 di kanan sini bit terakhir. Untuk source-nya sendiri 10.101.127.254. Untuk broadcast-nya diambil dari alamat terakhir, yaitu 10.101.127.255. Selanjutnya untuk nomor 3, untuk nomor 3 diberikan IP 172.22.32.12. Untuk original subnet masknya 255.25.0.0. Ini subnet masknya 255.255.224.0. Untuk subnetnya sendiri yang original 16, yang ini 19. Untuk number of subnettingnya, jumlah subnettingnya kita kurangkan 19 kurang 16, hasilnya adalah 3. Jadi ini adalah total untuk subnet bitnya. Untuk jumlah subnet kita 2 pangkat 3 tadi, hasilnya adalah 8 subnet yang akan kita buat. Selanjutnya untuk host per bit, host bit per subnet 13 diambil dari 32 kurang 19, hasilnya 13 host yang bisa dibuat.
Selanjutnya untuk uh, banyak host per subnetnya, tadi banyak bitnya yang bisa dipakai, sekarang banyak host yang bisa dibuat 2 pangkat 13, hasilnya kurang 2, hasilnya 8190. Untuk network address-nya dari awal yaitu 172.22.320 start from 0. Untuk first hostnya sendiri 172.22.32.1. Untuk last hostnya sendiri 172.22.63.254, dan broadcastnya 172.22.63.255. Lanjut ke problem 4. Untuk IP-nya sendiri 192.168.1.245, dan untuk original subnet masknya standar 255.255.255.0. um, untuk subnet mask yang baru dia 255.255.255.252, naik 6 bit, jadi total jumlah subnet bitnya adalah 6 bit subnet. Selanjutnya untuk jumlah subnetnya yang bisa dibuat 2 pangkat 6. Ini diambil dari jumlah subnet. Untuk bitnya jadi 2 pangkat 6, hasilnya 64. Jadi ada 64 subnet yang bisa dibuat. Selanjutnya untuk hitung jumlah host per subnetnya, kita menggunakan rumus yang jumlah bit host dikurangi jumlah bit host. Jadi jumlah bit 32 total dikurangi 30, hasilnya adalah 2. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 2 host. Selanjutnya untuk jumlah host per subnetnya ada 2 pangkat 2 atau 4, dan dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address. Dan 2 pangkat 2 itu 4, itu dia jadi setiap subnet akan memiliki blok berukuran 4 alamat itu. Jadi dia incrementnya lompat 4. Jadi di sini ini EP-nya di sini kan 245. Nah, mungkin dia lompat 4. Jadi 2444 ini dia pasti lompat 4. Untuk first source-nya pakai yang pertama, IP pertama. Last source-nya 192. Ini untuk broadcast address ini juga
seperti ini. Untuk problem 5, IP address-nya 128.107.0.55. Subnet original subnet mask-nya 255.255.0.0 per 16 atau 16 subnet. Untuk new subnetnya 255.255.255.0 atau 24 subnet. Selanjutnya kita cari untuk jumlah subnet bit. Di sini 24, 16 ke 24 atau 24 kurang 4, 16, 8. Jadi kita bisa menggunakan 8 bit untuk subnetting. Kita menambah 8 bit. Untuk banyaknya subnet yang dibuat 2 pangkat 8 atau 256, 256. Untuk hostnya sendiri kita bisa tambahkan 8 host juga, 8 bit. Didapatkan dari 32 total bit kurang total subnetnya. Jadi ada 8 bits per subnet yang bisa kita gunakan untuk hostnya. Di sini untuk jumlah host dari per subnetnya ada 2 pangkat 8, pangkat 8 bit tadi, yaitu 254 dikurangi 2, yaitu network address-nya dan broadcast address-nya. Network address-nya ini adalah 28 mulai dari 0 karena ini adalah IP versi IP di kelas B. Jadi dia sudah terisi di sini. Tinggal 2 bit ini yang belum terisi. Jadi 128 mulai dari 128.107.0.0. Selanjutnya force IP-nya 128.107.0.1 dan last hostnya untuk host terakhir dia di 254 dan broadcast address-nya dia di 255. Nah, untuk yang terakhir problem 4, problem 6, IP-nya 192.135.250.180. Di situ berarti dia ada di kelas C. Untuk original subnet masknya standar 255.255.250. Untuk new subnet masknya 255.255.255.248 per 29 atau 29 subnet, dan yang pertama tadi originalnya 24 subnet. Sekarang kita akan mencari jumlah subnet, bit subnetnya yang digunakan dengan cara 29 kurang 24 dari awal ke baru. Jadi di sini kita dapat 5 bit tambahan yang akan kita gunakan. Selanjutnya untuk banyak jumlah subnet yang akan dibuat 2 pangkat 5 hasilnya 32. Untuk jumlah host per bit, jumlah host bit per subnet atau bit host yang akan digunakan adalah 32 kurang 29. Ini 29-nya yang dari tentang subnet mas yang baru dan dikurangi
em, jumlah dari bit itu 32, jumlah dari 8 bits 32, ya tersisa 3. Jadi ada 3 bit tersisa untuk hostnya. Untuk jumlah host per subnetnya kita dapat 2 pangkat 3 kurang 2 hasilnya 6. Kurang 2 ini karena dipakai untuk network address dan broadcast address, jadi hostnya tersisa 6 saja yang dipakai per subnet. Di sini kita bisa lihat untuk network addressnya 192.135.255.176. Jadi dia lompat 6. Untuk first hostnya 192.135.250.177. Pas hostnya 192.135.255.182. Untuk broadcastnya IP yang terakhir 192.135.250.183. Ya, jadi di sini kita telah berhasil mencari untuk um, informasi-informasi yang disuruh untuk ke 6 soal ini. Dan ada pertanyaan refleksi. Why is the subnet mask so important when analyze? Mengapa sebuah subnet mask sangat penting dalam melakukan analisis IP versi 4? Nah, di sini karena um, berfungsi untuk memisahkan bagian network dan bagian host. Jadi subnetnya berfungsi untuk menentukan network address-nya. Nah, contoh di sini subnet masknya ada diisi oleh ini, ini, dan tersisa 0. Berarti untuk network address-nya dia mulai di sini, di sebelah kanan. Juga kita bisa menentukan host yang akan digunakan seperti tadi. Kita bisa melihat subnetnya, kita kurangkan, dan kita mendapatkan angka subnet yang bisa digunakan, dan kita bisa mencari bit host yang bisa digunakan, dan kita bisa mencari berapa host yang bisa digunakan untuk subnet. Jadi subnet ini sangat penting dalam mencari untuk IP ini, atau bisa dibilang subnet ini adalah bagian dari IP itu sendiri, tidak bisa dipisahkan. Demikianlah untuk kali ini. Diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.